sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika awal kali berdakwah, itu Nabi Muhammad dicela, dihina, dikucilkan, direndahkan, dicaci maki, bahkan dipukul, bahkan dilempari batu, sampai dengan terusir dari kota di mana beliau tinggal sudah 53 tahun di sana. Dari kakek-kakeknya bahkan. Orang-orang di atasnya semuanya tinggal di Mekah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, bahkan pemimpin Mekah. Tapi Nabi harus terusir dari kota Mekah. Dalam keadaan semacam itu, saat Nabi Muhammad hijrah meninggalkan Mekah menuju kota Yathrib, menuju kota Madinah. Saudariku sekalian, sesudah bersembunyi 3 hari di Gua Thur, Nabi Muhammad jalan, berangkat naik unta. Unta itu jalannya lambat, tapi dipastikan akan bisa menempuh perjalanan panjang. Nggak sama kuda. Kuda itu jalannya cepat, tapi kuda itu nggak tahanan sama perjalanan panjang. Begitu ya, kayak kalau mobil tuh gampang ininya gitu, ntar tiba-tiba mogok gitu, walaupun bagus mobilnya, larinya cepet, tapi dia cepetan ini gitu, cepet mogok. Nah kalau unta tuh nggak kayak gitu, bisa melewati perjalanan yang berat, perjalanan panjang, termasuk juga perjalanan kalau nggak punya banyak air. Nah itu sementara kan kalau di negeri-negeri Arab suka lama mau ketemu air lagi gitu. Unta itu bisa nahan lapar, gitu ya, nahan haus juga, gitu kan. Maka ibu-ibu ini kan, Bu, kalau yang sampai hadir majelis terus pingsan itu bukan karena lapar, seringnya karena haus. Makanya saya minta sih di majelis-majelis walaupun nggak siapin makanan, tapi setidaknya air gitu. Ini pada ada air semua nih? Nggak tahu yang di jalanan ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, berangkat Nabi Muhammad pakai unta berdua dengan Sayyidina Abu Bakrin Siddiq alaihi ridwanullah. Lagi di tengah jalan ibu-ibu sekalian, ini udah 3 hari nih. 3 hari dari Nabi Muhammad berangkat. Orang Mekah pikirnya udah nyampe nih ke Yathrib, gitu kan. Padahal belum sama sekali karena nabinya sembunyi tadi itu. Ada orang lagi perjalanan pulang ke Mekah dari dagang. Dari arah jauh tuh diliatin Nabi Muhammad sama Sayyidina Abu Bakar. Bu, walaupun mereka nggak beriman sama Nabi Muhammad, mereka tuh tahu kalau Nabi Muhammad orang istimewa. Kenapa gitu? Lah kemana beliau jalan ada awan kok naungin. Jadi orang tuh udah ketahuan kalau ada orang jalan di atasnya ada awan tapi nggak punya bayangan, dia pastilah Nabi Muhammad. Nah ini kafilah dagang nih yang pulang ke Mekah, mereka nyiriin, nah dia tuh, kok ada Muhammad tuh mau pergi kemana tuh Muhammad? Sama siapa tuh? Wah nggak lain nggak bukan tuh, kurus dari kejauhan dah kelihatan, kurusnya kecil gitu kan, ramping, Abu Bakar dah pasti tuh. Pulanglah dia ke kampungnya, di jalan ketemu sama Suraqah bin Malik, si orang pulang dagang nih. Ini ngerti apa enggak nih yang saya ceritain nih? Dia cerita sama Suraqah bin Malik. Dia bilang, tadi waktu di jalan saya ketemu 2 orang. Kelihatannya kayak Muhammad sama temennya tuh. Suraqah begitu dengar kayak begitu, dia langsung bilang, enggak mungkin Muhammad. Kamu jangan cerita-cerita ini loh sama orang-orang, ntar kamu dikirain gila. Udah jangan cerita sama orang-orang. Udah kamu diem-dieman aja, jangan cerita sama siapa-siapa ya. Udah, ntar kamu dikira gila loh, Muhammad tuh udah pergi 3 hari yang lalu. Oh iya deh, udah. Dia nggak ngomong-ngomong sama orang lain. Suraqah menyembunyikan keberangkatan Nabi Muhammad tadi ini sudah 3 hari. Kenapa dia bilang jangan cerita? Karena biar dia yang dapat undiannya. Abu Jahal begitu habis Nabi Muhammad jalan berangkat ke Madinah, ke Yathrib, dia bikin pengumuman di atas Bukit Sofa, siapa yang bisa mendatangkan untukku Muhammad
Muhammad hidup ataupun mati, aku akan beri hadiah padanya 100 ekor unta. Itu teman-teman, harganya 100 ekor unta itu setara satu mobil Avanza lah. 100 mobil Avanza. Siapa yang gak mau? Kayak berapa miliar itu teman-teman sekalian. Dan Abu Jahal orang tahu, dia memang kaya raya, jadi sangat memungkinkan untuk memberikan hadiah tersebut. Dan memang orang Arab itu walaupun mereka itu kasar, walaupun yang jahat sekalipun, mereka nggak ingkar janji. Makanya kalau perbuatan ingkar janji itu perbuatan orang-orang yang perbuatan berkhianat gitu ya. Itu perbuatan orang-orang yang sangat rendah, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy sekalipun. Mereka bisa jadi jahat, tapi ingkar janji enggak gitu. Mereka bisa jadi jahat, tapi bohong enggak. Jadi kalau kamu udahlah bohong, ingkar janji, dah gak ngerti lagi dah ngomongnya dah. Sedikit sekalian saya muliakan, udah nih, begitu Suraqah dengar kayak begitu, dengar bahwa Muhammad masih ada di jalan gitu kan, di jarak perjalanan sekitar 1 jam aja dari kota dari kota Mekah. Sedikit sekalian, Suraqah kepengen undiannya dia yang dapat. Makanya dia bilang, ente jangan cerita-cerita sama orang. Maksudnya dia mau kayak gitu kan, mau dia aja yang ngejar. Jadi dia pun segera ambil kudanya. Nah, kalau unta disusul kuda kan cepet. Dia ngambil kudanya, siap-siapin kudanya, terus dia sempet masuk ke dalam rumahnya buat istikharah. Nah ini aneh juga nih. Aneh bener dah. Ada gitu orang, nih ibaratnya mau main judi pakai istikharah dulu. Angkanya berapa nih, pakai nyarinya lewat istikharah. Ya kamu kagak-kagak aja. Barang baik, barang buruk, dia mau kerjakan, mau cari pakai barang baik, yang nggak bisa gitu. Nah ada istikharahnya orang Arab itu, mereka itu ada kayak semacam undian, mereka undi depan Ka'bah. Ya, mereka undi depan Ka'bah. Jadi dia bawa tuh si Suraqah ini mau ngejar Nabi Muhammad buru-buru, tapi sempetnya istikharah. Ini ada bagusnya juga ya. Seburu-buru apapun kamu sebaiknya tetap beristikharah, apalagi urusan besar kayak kawin. Dek, jangan mau kawin tanpa diistikharahin. Dek, kamu tuh kawin itu bukan buat 3-4 hari, bukan buat seminggu 2 minggu, buat seumur hidup. Kamu emang betah sama orang yang salah? Lebih baik lambat tapi selamat daripada berada dalam waktu yang lama sampai tutup usia bersama dengan orang yang tidak tepat. Betul, tapi udah pada nikah. Waktu nikah sempat istikharah apa enggak ustazah, saya udah kebelet banget lah. Apa-apaan tuh pakai istikharah. Saya sih sarankan buat ibu-ibu mau nyekolahin anak pakai istikharah. Mau pilih guru buat anak pakai istikharah. Bahkan saya sangat menyarankanmu untuk tidak melewatkan hari kecuali diawali dengan istikharah. Istikharah lah. Pagi hari itu sebelum pergi kemana-mana gitu ya, kamu sholat, entah kamu barengkan dengan waktu sholat isyraq, entah kamu barengkan dengan waktu sholat duha. Usolli sunnatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Ini istikharah umum. Yang kalau mau nikah atau apa namanya istikharah khusus. Istikharah yang umum nih, Dek, Kak, Bu, Nak, kamu sholatkan pagi hari 2 rakaat, habis selesai sholat kamu bilang, ya Allah, ada 1 hari baru lagi yang kau minta aku menjalaninya. Gak ngerti caranya, ya Allah tolong bimbing.
Minta sama Allah untuk membimbingmu. Biar gak kebanyakan salah kita dalam hidup. Biar gak kebanyakan nabrak sana, nabrak sini, gak pas sana, gak pas sini. Minta sama Allah buat dibimbing. Kita tidak diminta menjalankan hidup sendirian, teman-teman saudara sekalian. Nabi Muhammad udah ngasih tahu caranya. Sampai katanya para sahabat, allamana Rasul salatal istikharah kama allamana shalah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad tuh ngajarin kita salat istikharah kayak ngajarin kita salat fardu. Dari pentingnya tuh salat istikharah. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Minta ya Allah bimbing sepanjang hari ini ya Allah. Biar mata bisa melihat kepada kebenaran, telinga bisa mendengar kebenaran, lisan selalu berbicara yang benar, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh bisa melakukan hal-hal yang benar, terutama hati. Ya Allah, tolong bimbing hati saya biar merasa dengan perasaan yang benar. Kalau nggak dibimbing sama Allah, akhirnya ngawur. Akhirnya berantakan, akhirnya nggak jelas arah perjalananmu teman-teman. Kita punya hidup bukan main-main, mau menuju ke negeri akhirat. Seperti apa nanti akhirnya di akhirat kita, semuanya tergantung dari bagaimana kita menjalaninya selama ini. Kayaknya nih orang-orang kafir Quraisy belajar hal ini, bahkan di saat mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik sekalipun, istikharah. Jadi itu di undian mereka tuh ada yang kayak akan berhasil, tidak berhasil, atau nggak ngaruh. Nggak ngaruh tuh yang paling nggak enak nih, maksudnya kayak yang percuma deh gitu. Cuma deh gitu. Ada tulisannya tuh kayak begitu tuh, ada 3 undiannya. Tentu mereka istikharahnya nggak pakai sholat, nggak pakai apa. Cuman maksud saya ada hal yang baik juga nih pada orang-orang kafir Quraisy, bahwa mereka meskipun dalam keadaan apapun mereka awali itu dengan istikharah. Saudara sekalian yang saya muliakan, diundi nih depan Ka'bah, cepet-cepet nih sambil ditungguin kudanya nih, keluar la yadur, percuma deh kamu kejar nggak bakalan dapet gitu, kurang lebih hasilnya gitu. Nggak puas dia dimasukin lagi, dikocok lagi sama dia sambil manggilin berhala-berhalanya, Lata, Uzza, Hubal segala macam. Akhirnya kemudian dibuka lagi, la yadur, percuma gitu kan. Masukin lagi sama dia, kok bisa sini depan mata hadiahnya 100 ekor unta, tapi kenapa kok dibilangnya percuma? Dimasukin lagi sama dia, dibuka lagi la yadur, dilepasin si undiannya tersebut itu, nggak peduli sama dia. Dia kemudian naik lagi ke atas kudanya, kemudian dia mulai mengejar Nabi Muhammad. Kebayang-bayang 100 ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Depan mata nih, 100 Avanza, 100 Avanza. Mulai ngejar dia. Terus dia kejar, sampai akhirnya dia lihat, tuh dia orang itu. Nggak seberapa lama, kayak sekitar setengah jam dari dia mulai jalan nih. Perjalanan Nabi yang udah 2 jaman sekitar itu ya, itu bisa kesusul sama dia dengan setengah jam aja gitu. Begitu dia lihat tuh, dia udah kelihatan nih 2 orang. Tuh dia Muhammad sama Abu Bakar nih. Dia tambah ngencengin. Di jarak kira-kira udah bisa kedengeran suara nih. Di jarak mungkin berapa itu ya? Berapa? 200 meter? Ya sekitar segitulah ya, saya nggak paham juga, nanti kita coba lah. Teriak-teriak di gurun. Di jarak yang kiranya kalau dia teriak itu dia udah kedengeran gitu kan. Dia lagi kenceng ini, tiba-tiba kudanya jatuh. Kudanya jatuh. Dia pikir kudanya jatuh, ya udahlah kecelakaan aja gitu. Dia berdiriin lagi kudanya. Nah ini teman-teman, kita tuh kalau terjadi kecelakaan atau apa, nggak ada yang kebetulan. Semuanya ada yang dimaksudkan. Makanya kalau ada apa-apa tuh, saya belajar buat tenang dulu, khair, kullu khair. Bahkan pada hal-hal yang kita rasanya kayak nggak enak gitu kan, tungguin. Seringkali Allah memberi kepada kita
musibah kecil untuk menghalangkan kita dari musibah yang besar. Seringkali Allah memberi kepada kita musibah kecil buat memberi kepada kita musibah, buat memberi kepada kita hadiah yang besar. Jadi tenang, yang tenang. Jangan apa-apa tuh gerasa gerusu, jangan apa-apa nggak terima sama keputusan Allah, jangan. Sekaligus sekalian jangan. Kita nggak pernah tahu, nggak ada yang kebetulan di alam semesta yang digerakkan oleh Zat yang Maha Berkuasa. Bahkan tak ada daun jatuh kecuali dengan izinnya. Tidak ada kaki melangkah kecuali dengan izinnya. Maka tenangkan hatimu, belajarlah untuk ridho dengan apapun yang telah diputuskan oleh Allah. Dia berdiriin lagi nih kudanya. Siapa namanya tadi? Suraqah bin Malik. Ini biar nanti kalau pulang-pulang cerita sama keluarganya lengkap namanya. Jangan kalau pulang majlis tadi Ustaz Zalimah cerita apaan? Cerita ada seorang sahabat Nabi, namanya siapa? Emang ada deh pokoknya. Siapa yang suka begitu tuh? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi mending sih kalau lupa namanya, ntar lupa kayak begini nih, nak hadiahnya nak 100 Avanza. Emang udah ada Avanza mah? Ada. Saudaraku sekalian, dia pun berdiriin lagi untanya, kudanya. Dia berdiriin, dia naikin lagi, bisa tuh. Tapi begitu jaraknya udah sama lagi kayak tadi, jatuh lagi untanya. Kudanya. Dia bilang nih kuda kenapa deh? Ya udah dah, diarahkan ke arah balik ke arah kota Mekah. Dinaikin lagi, jalan kenceng. Dari arah yang kira-kira agak berapa gitu, dia muterin tuh. Biar Nabi Muhammadnya gak kelihatan dulu nih sama si kuda nih. Ya. Tapi ketika sudah nyampe depannya Nabi Muhammad, di jarak yang sama jatuh lagi. Untuk kali ketiganya, katanya Suraqah, fa'alimtu bi'annahu mahfud. Taulah saya pada saat itu bahwasanya Muhammad adalah seseorang yang dijaga oleh Tuhan. Kata Suraqah, taulah saya ketika itu udah jatuh 3 kali nih si kudanya. Saya faham bahwa Muhammad ini adalah seseorang yang terjaga. Dia dijaga oleh Allah Tuhannya. Tapi mesti lewatin 3 kali jatuh dulu. Jangan ya. Kita tuh mestinya bisa belajar lebih baik daripada itu. Kita kalau mau jahatin orang gitu kan, jangan jahatin orang. Tapi kalau misalnya gitu, ternyata kita dijahatin orang, orangnya kok tetap baik, tetap ini itu. Nah, itu kamu harus paham teman-teman. Sebagian orang tuh memang terjaga. Sebagian orang memang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Terutamanya kalau dia itu menempati posisi-posisi misalnya hafal Quran. Oh, jangan berani-berani sama orang yang hafal Quran. Jangan berani-berani sama ulama. Jangan berani-berani sama orang yang ngerti agama. Jangan berani-berani. Walaupun kelihatannya kayak yang tapi dia begini, tapi dia begitu. Hatimu tuh benerin dulu. Gitu kan? Sebab mereka ini orang-orang yang hidupnya sibuk dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, sibuk bawa agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada kebencian sama mereka khawatir Allahnya murkanya jadi besar sekali gitu. Ini kayak Suraqah nih, sesudah 3 kali tapi alhamdulillah dia faham fa innahu mahfud. Karena ada banyak orang juga yang nggak paham. Salah satunya Abu Jahal. Abu Jahal itu berapa kali? Abu Jahal sendiri pernah cerita, katanya si Abu Jahal, saya pernah mau mukul Muhammad pakai batu saat dia lagi sujud. Batunya udah di tangan saya udah pergiin Muhammad, udah deket. Jarak yang memungkinkan saya untuk lemparkan batu di kepalanya Muhammad. Tiba-tiba saya lihatin ada seekor unta yang sangat besar menghalangkan Muhammad dari saya. Dia bilang,
sangat mengerikan suaranya, sangat besar sekali suaranya. Saya kalau ditendang sama unta itu habis saya. Saya pun gak jadi mukul dia. Ini Abu Jahal nih. Saudara sekalian, dia udah bolak-balik dapetin bukti-bukti tentang kenabiannya Nabi Muhammad. Tapi dia gak mau belajar. Kita jangan sampai kayak begitu. Jangan sampai jadi orang yang gak belajar-belajar. Mesti pinter-pinter, cepet-cepet belajar. Saudara sekalian, alimtu bi annahu mahfud. Saya tahu bahwasanya Muhammad ini adalah seseorang yang terjaga. Saat itulah saya beriman padanya. Maka saya pun memanggilnya, Muhammad. Mad. Ada ehonya ya kan? Ada gemaknya di gurun pasir. Abu Bakar bilang, ada yang memanggilmu, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, iya, itu Suraqah bin Malik. Muhammad, mat. Jangan noleh wahai Rasulullah. Dia kan salah satu dari teman-temannya orang-orang kafir Quraisy. Kayaknya nih dia pengen mengejar kita untuk dapetin undian yang diundikan sama Abu Jahal. Kok tahu? Sayyidina Abu Bakar tahu karena Abdurrahman anaknya beliau waktu mereka berdua ini sembunyi di Gua Tur itu selalu dikabarin tentang apa yang terjadi di kota Mekah, termasuk undian tadi itu. Muhammad. Nabinya kemudian berbalik. Waktu itu kakinya si kudanya itu sampai masuk ke dalam gitu. Emang nggak bisa lagi mau ditunggangin kecuali dengan dinaikkan bareng-bareng. Kepelosoknya tuh yang ketiga tuh emang udah parah banget gitu. Manggil yang ketiga kalinya Nabi Muhammad berbalik. Mari kita temuin wahai Abu Bakar. Jangan wahai Rasulullah, jangan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar gak nurut? Karena teman-teman, kekhawatiran Sayyidina Abu Bakar kepada Nabi Muhammad tuh lebih besar daripada apapun. Kayak dia tuh lebih rela dirinya sendiri yang celaka, dia mati gak apa-apa deh, tapi jangan Nabi Muhammad gitu. Makanya karena tahu Suraqah itu kayak gimana, dan dia adalah seorang penunggang kuda yang sangat hebat gitu kan, mungkin banget untuk begitu mereka nyampe diikat atau diapain gak bisa apa-apa nih mereka berdua ini gitu. Salah satu orang yang punya kekuatan gitu. Kata Nabi Muhammad, tidak wahai Abu Bakar, ma arada bihi illa khaira. Suraqah tidak menginginkan dariku kecuali kebaikan. Tuh Nabi tahu. Jadi nih yang hadir-hadir di majelis maulid kelihatannya sama, tapi Nabi Muhammad tahu niatmu buat apa. Selain dari Allah tentu saja yang maha tahu segala niat-niatan kita teman-teman, Nabi Muhammad juga tahu. Datangnya karena siapa? Karena Umi Mimin, karena Darul Islah, karena Ustazah Halimah, ataukah karena baginda Nabi besar Muhammad? Nabi tahu siapa yang rindunya kepada siapa, Nabi faham, maka hati-hati terhadap niatmu. Hati-hati terhadap niatmu. Cukup ucapan Nabi Muhammad yang mengatakan wa innama likulli mri'in manawa, setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Saudaraku sekalian, bahkan untuk urusan besar kayak ibadah haji, ibadah umroh, orang udah keluarin uang, udah keluarin biaya, udah keluarkan
waktu yang sangat lama meninggalkan keluarganya, tidak akan diberi kecuali sesuai dengan niatnya. Kata Nabi Muhammad, saya di zaman ala ummati, akan datang waktu pada umatku, orang-orang kaya pergi ke Mekah hanya untuk berdagang. Pebisnis pergi ke sana hanya untuk berdagang. Ada yang pergi ke sana hanya untuk tamasya. Banyak banget tuh. Pergi ke sana buat endorse. Baju-baju di depan masjid, pintu masjid. Ganti ini, ntar sholat berikutnya ganti baju lain. Buat difoto. Kata Nabi Muhammad, akan datang waktunya orang-orang pergi ke sana hanya untuk wisata aja gitu. Tinggal di hotel-hotel yang sangat-sangat mewah, membuat mereka nggak mau. Nggak apa-apa, di hotel mewahnya sih nggak apa-apa. Tapi menurut saya semewah-mewahnya hotel masih jauh lebih mewah Masjidil Haram, masih jauh lebih mewah Ka'bah, masih jauh lebih mewah Raudhah Asy-Syarifah, makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan semua itu hanya akan dihisab sesuai dengan, hanya akan diberi sesuai dengan niat mereka masing-masing. Makanya terhadap hal apapun, hati-hati sama urusan niat. Hati-hati sama urusan niat. Saya ngajar, saya jagain hati, doakan. Mudah-mudahan benar hatinya. Niatnya lillah wali rasulih. Kamu yang datang, yang ngadain, yang jadi panitia, hati-hati sama urusan niat. Lillah wali rasulih. Sebab Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Tidak wahai Abu Bakar, ma arada bina illa khair. Dia tidak menginginkan apapun selain kebaikan dari kita. Yuk kita samperin. Disamperin sama Nabi Muhammad, dibantuin sama Nabi Muhammad si kudanya yang jatuh itu. Padahal tuh kuda, liatin nih hatinya Nabi Muhammad. Padahal tuh kuda dipakai sama dia buat ngejer, nangkep Nabi Muhammad. Dan bahkan mungkin buat bunuh Nabi Muhammad, karena dia lengkap bawa panah segala macem tuh. Buat memang melukai Nabi Muhammad, saudaraku sekalian. Segitunya ketika si kudanya itu terjerumus, tersangkut gitu kan, jatuh gitu, Nabi Muhammad yang nyelamatin tuh, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad tuh baiknya biasa-biasa aja gitu, kayaknya mungkin buat kalau itu terjadi sama kita, saya rasa kemungkinan besarnya disyukurin. Gimana ya Suroko? Udah ngerti? Bantuin dong buat ogah. Belum kelar ngomongnya udah kita jawab. Masya Allah. Nabi Muhammad, dia minta tolong Nabi Muhammad bantuin buat ngangkat tuh kakinya kuda yang masuk. Diberdiriin sama Nabi Muhammad. Udah rapi, udah berdiri. Suraqah kemudian cerita, wahai Muhammad, sesudah kamu menghilang di antara kami, Abu Jahal bikin undian. Cerita. Saya tadi pagi dengar kabar dari kafilah dagang untuk bahwasanya kamu nih masih dalam perjalanan. Saya pun segera ambil kuda saya untuk mengejarmu. Dia cerita. Tapi 3 kali saya udah deket sama kamu, tiap kali pula itu kuda saya terjatuh, wahai Muhammad. Taulah saya bahwa engkau adalah orang yang terjaga. Taulah saya bahwa kamu adalah nabi yang memang diutus oleh Tuhan, diutus oleh Allah. Wahai Muhammad, ulurkanlah tanganmu. Nabi Muhammad ulurin tangannya, dipegang tangan Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah.
Dan lihatin. Teman-teman saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu ketika saya di Jepang, ada seorang perempuan Jepang masuk Islam bersama kami ya. Saya baiat Islam gitu. Dia masuk Islam. Yang saya herankan adalah begitu dia habis selesai masuk Islam, dia langsung seneng banget mukanya. Habisnya dia masuk Islam tuh kayak ada beban di punggungnya yang diangkat gitu, sama rahmat Allah yang turun tuh luar biasa sampai bikin dia tuh lompat-lompat. Saya sampai bilang, Masya Allah, rahmat Allah ketika turun luar biasa indahnya, luar biasa bahagianya. Orang tuh kalau diturunin rahmat tuh senengnya tuh nggak bisa dibandingin sama hal-hal yang sifatnya duniawi. Kamu mungkin seneng ketika kamu dapat transferan, misal gitu ya. Kamu mungkin seneng ketika ada seseorang memberimu hadiah gitu. Atau kamu seneng ketika punya rumah baru atau apa baru gitu kan, handphone baru lah gitu. Kamu seneng gitu. Tapi senengnya itu semuanya tuh, itu nggak bisa dibandingkan sama senengnya rahmat, teman-teman saudara sekalian. Rahmat Allah tuh ketika turun luar biasa banget senengnya. Salah satunya rahmat tuh yang turun di majelis maulid. Makanya subhanallah, biar panas-panasan, biar desek-desekan orang, saya nggak pernah dengar ada orang kapok hadir maulid. Nggak pernah saya dengar kapok dah, saya udah nggak lagi hadir maulid. Nggak pernah dengar saya. Kenapa gitu? Karena meskipun desekan, meskipun kepanasan, cuman badan, hatinya adem, nyaman, tenang. Kenapa? Rahmat Allah yang turun. Saudara sekalian, itu pula lah yang terjadi dengan Suraqah bin Malik. Dan ini rahmat ya, kayak apa gedenya sampai bisa bikin orang yang asalnya kebayang-bayang kuda 100, dunia semua ini kan, dunia semua, sampai rela kalaupun harus membunuh orang buat bisa dapetin kuda 100. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kuda, unta ya, unta 100. Ini tolong kalau ada kekeliruan dalam pengucapan, kamu paham lah apa yang saya maksudkan. Unta ya teman-teman. Itu yang asalnya pikirannya dunia, hatinya semuanya isinya dunia tuh 100 ekor unta dalam bayangannya. Dan untuk itu dia rela mau matiin orang, kayak mau celakain orang sekalipun, apapun dia rela untuk melakukannya. Tiba-tiba habisnya hidayah menyapa, habisnya turun tuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hatinya, dia langsung bilang, apapun yang kau perintahkan wahai Nabi Muhammad. Satu kalimat, apapun yang kau perintahkan wahai Nabi Muhammad. Pernahkah itu disampaikan hatimu kepadamu, teman-teman? Pernahkah kamu berkata dalam hatimu, apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah, sami'na wa ata'na. Ketika berat untuk tahajud, pernahkah kamu sampaikan pada hatimu, apapun yang kau perintahkan wahai Rasul? Ketika kamu jadi istri ngadepin suami perlu kesabaran, ketika suami sedang sakit, ketika anak sedang sakit, ketika dalam keadaan sulit, pernahkah kamu sampaikan dalam hatimu, apapun yang kau perintahkan, sami'na wa ata'na. Terhadap semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan kita pernah berkata pada diri kita, aku akan laksanakan apapun yang Allah perintahkan pada aku. Aku akan taat kepada apapun yang Allah perintahkan. Aku akan taat kepada apapun yang Nabi Muhammad perintahkan. Suraqah mendapati itu di menit-menit pertama keislamannya. Kita berapa tahun dalam Islam, teman-teman? Kita berapa tahun dalam iman? Kapankah hal tersebut menyapa dalam diri kita? Jika engkau perintahkan aku untuk berangkat hijrah saat ini juga, aku akan mengikutimu wahai Rasulullah.
hijrah. Ninggalin kotanya, ninggalin keluarganya, ninggalin hartanya. Padahal sebelumnya demi harta dia rela membunuh seseorang. Sekarang demi iman dia rela meninggalkan seluruh hartanya. Luar biasa hidayah ketika datang pada seseorang. Luar biasa rahmat ketika turun pada seseorang. Maka kejar teman-teman, kejar. Nikmatnya dunia mah segitu-gitu aja. Nikmatnya cinta manusia mah segitu-gitu aja. Akan tapi rahmat Allah ketika turun dalam hatimu, menjadikan hatimu min as'adin nas, hati paling bahagia di atas muka bumi ini. Hati yang tertunduk dalam kepada apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Sami'na wa ata'na, difahami oleh Suraqah dalam menit-menit pertama keislamannya. Saudara sekalian saya muliakan, jika engkau perintahkan aku untuk hijrah, aku akan ikut denganmu wahai Rasul. Jika engkau perintahkan aku untuk kembali ke Mekah, aku pun akan melakukannya untukmu. Apapun yang kau perintahkan wahai Rasul. Nabi kemudian berkata padanya, Suraqah, kembalilah ke Mekah, tutupilah keadaanmu, tutupilah keadaanku. Maksudnya tutupin deh. Kamu jangan bilang bahwa kamu ketemu sama saya, gitu kan? Karena kan orang-orang pasti ngejar juga nih. Siang tadi kafilah ini udah bisa jadi nih udah mulai ngejar nih. Kafilah yang tadi tuh bisa jadi udah ngasih tahu sama yang lain-lain, sehingga yang lain-lain juga mungkin buat mengejar Nabi gitu. Tutupilah keadaanmu juga. Maksudnya kamu gak usah bilang-bilang sama orang bahwa kamu udah masuk Islam. Biar keadaannya jauh lebih aman gitu kan. Kata Suraqah, lebih ya Rasulullah SAW. Enggak pakai hawa nafsu. Enggak pakai yang, saya kan udah masuk Islam, enggak apa-apa deh, saya akan hadapi dunia. Enggak gitu. Gak gitu caranya. Itu namanya ibadah pakai hawa nafsu. Teman-teman sekalian, hati-hati. Hati-hati. Setan hawa nafsu tuh suka mengelabuhi kita kayaknya ibadah padahal belum tentu. Misalnya nih, dengar tentang fadilahnya sholat tahajud. Sekalinya tahajud dari jam 2 sampai jam 4. Banyak banget yang dia baca, sampai sholat tahajud pakai Al-Quran. Oh, baca aja pakai Al-Quran. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari kemudian libur. Saya kok gak bisa istiqomah ya Ustazah, kenapa? Kadang-kadang nih teman-teman, hal yang menghalangkanmu untuk istiqomah adalah karena kamu beribadah melibatkan hawa nafsu. Ibadahnya karena hawa nafsu. Kita harus hadir pagi-pagi nih, biar tempatnya paling depan. Emang itu pakai hawa nafsu Ustazah? Liatin aja gimana perasaanmu gitu kan. Kalau pas waktunya saya bicara malah ngantuk gitu, karena kepagian berangkatnya. Hati-hati aja pokoknya membisikkan hawa nafsu, hati-hati. Suka nyuruh kita buat bersemangat di awal, tapi kemudian mundur ninggalin belakang. Makanya maaf teman-teman sekalian. Kadang-kadang nih ada orang yang begitu nutup aurat dari yang asalnya kebuka banget langsung kerudungannya tumpuk-tumpuk gitu kan. Dapat hidayah, saya telah berhijrah. Bukan berarti semuanya nggak baik gitu. Cuman sepaham saya, hidayah itu ketika menyapa kayak gerimis. Pelan, lama-lama basah. Kan begitu? Ya gitu tuh. Nah kalau yang mendadak-dadak gitu, saya ngelihatnya kayak hujan lebat. Hujan lebat, kebasahan, akhirnya lari gitu. Akhirnya malah ditinggalin semuanya. Jangan gitu ya.
Sehingga sekalian saya muliakan, nggak pakai hawa nafsu dia, langsung apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, pulanglah kamu ke Mekah, sembunyikan keadaanmu, sembunyikan keadaanku. Sami'na, baik wahai Rasul. Pulang nih dia. Nyampe di sana beneran aja, orang-orang udah siap-siap naik kuda, ada yang naik, pokoknya mereka siap-siap mau ngejar Nabi Muhammad untuk bisa dapetin hadiahnya itu. Terus Suraqah kan tanyain, kamu dari mana? Suraqah, dari ngejar orang yang katanya Muhammad. Ternyata bukan, udah balik aja udah. Percuma, enggak, bukan, dia bukan Muhammad. Kok bohong? Ini namanya bohong untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Nah, itu diperkenankan tuh. Bohong yang kayak begituan tuh diperkenankan. Ya, bukan buat menyelamatkan diri sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Sedikit sekalian saya muliakan, yang sering kan kita bohongnya buat menyelamatkan diri sendiri. Pergi pengajian pagi, selesai siang, pulangnya malam. Tanyain sama suaminya, kamu dari mana? Dari pengajian dong. Emang pengajiannya sampai semalam ini macet. Padahal itu ya, lantainya toko-toko yang kamu datangi jadi saksi. Di majelis berapa jam, di mall berapa lama tuh. Sehingga sekalian yang saya muliakan, nih Suraqah nih. Nah, ketika Suraqah, ini inti yang saya mau ceritain. Ini cerita panjang-panjang nih intinya nih. Cerita pentingnya. Sehingga sekalian, abisnya Suraqah bilang sami'na wa ata'na ya Rasulullah, dia mulain tuh. Dia mulain jalan mau ke arah Mekah. Belum naik kudanya, masih baru jalan belakangin Nabi, maksudnya udah mulai jalan menuju ke arah Mekah. Beberapa langkah Nabi Muhammad kemudian memanggilnya, ya Suraqah, ya Suraqah bin Malik, lebih ya Rasulullah wa sa'dik. Orangnya cakep banget, hidayah udah nyapa tuh, udah panggilan udah beda, akhlak udah beda, langsung tuh. Karena cahayanya Nabi Muhammad emang segitu kuatnya teman-teman. Kita nih kadang dididik sama guru kita bertahun-tahun, akhlak belum beres-beres juga. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kepada kita cahayanya insyaallah, amin. Ya Rabbal Alamin. Dinoleh pada Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ya Suraqah, kaifa bika law ulbisa bisiwarai. Bagaimana kamu wahai Suraqah? Ini kan Suraqah nih udah ninggalin 100 ekor unta. Dia kelepasan 100 ekor unta, dia gak bisa dapet nih teman-teman saya sekalian. Gak apa-apa, Suraqah bahagia, dia gak dapat 100 ekor unta tapi dapat hidayah. Yang bikin dia bahagianya luar biasa waktu itu, sampai langsung bilang sami'na wa ata'na, langsung bilang labbaik wa sa'daik, apapun yang kau perintahkan wahai Rasulullah. Hidayah jauh lebih mahal daripada 100 ekor unta ataupun bahkan dunia dan seisinya. Tapi Nabi tidak pernah membiarkan seseorang kehilangan sesuatu karena Nabi Muhammad. Dengerin ini, simak baik-baik ini teman-teman. Nabi tidak akan pernah membiarkan dirimu kehilangan sesuatu karena Nabi Muhammad. Beliau pasti akan menggantikannya dengan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih berharga, dan yang jauh lebih indah. Jika kehilanganmu karena Nabi Muhammad, kehilangan waktu karena sibuk bersalawat kepada Nabi, kehilangan kebersamaan dengan orang yang tercinta karena mempelajari ilmunya Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada banyak tahun berlalu dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa sering-seringan barengan ibu saya, barengan abah saya, karena saya sibuk ngafalin hadis, sibuk ngafalin ayat, belajar bahasa Arab, belajar di pondok-pondok pesantren. Apakah saya kehilangan kebersamaan dengan orang tua saya? Tidak. Tidak. Allah kasih kesempatan. Sampai Allah tuh kasih kesempatannya, dikasih pandemi teman-teman, yang bikin saya mau nggak bisa ngajar.
Mau nggak mau, saya pulang ke rumah orang tua saya dan saya pun membersamai mereka. Yang biasanya kalau pulang cuma bisa 3 hari, saya bisa nemenin umi saya sakit di saat anak-anak yang lain nggak bisa ada yang datang. Karena masa pandemi, terlarang apa itu segala macam tuh, waktu itu saya menemanin ibu saya 3 bulan lamanya. Di saat beliau sedang sakit. Saya bilang Masya Allah, Masya Allah. Umi saya bilang, maaf ya Nok ya, maaf ya nak, biasanya kamu pegang mikrofon, pegang kitab, ngajar, sekarang kamu pijitin Umi, ngurutin Umi. Saya bilang sama Umi saya, Mi, ini adalah surga saya yang tertunda. Ini adalah surga saya yang tertunda. Ini adalah keinginan saya. Ini adalah hal paling saya inginkan dari bertahun-tahun lamanya. Allah kasih. Teman-teman saya sekalian, gak ada yang gak diganti. Gak ada yang gak diganti. Dunia sebelum kelak mudah-mudahan kebersamaan panjang di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan. Sama Nabi Muhammad dibilangin, wahai Suraqah, bagaimana kamu jika kamu dipakaikan mahkota dan 2 gelang. Gelang yang dipakai di sini loh, siwar namanya. 2 gelang yang dipakaikan di lengan, yang biasa dipakai sama raja-raja. Termasuk Raja Majapahit. Dulu tuh kalau kamu lihat, pasti itu ada hiasan berupa gelang yang dipakai di lengan. Ya, di lengan ini kan namanya. Ya itu. Katanya Nabi Muhammad, bagaimana kamu wahai Suraqah jika satu hari nanti kamu akan dipakaikan mahkota dan 2 gelang dari mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi. Nabi terusir dari Mekah karena tidak bisa menghadapi atau karena diusir, tepatnya keadaan tidak aman dari penduduk Mekah. Tapi Nabi menjanjikan untuk Suraqah, terdengar mustahil. Nabi menjanjikan untuk Suraqah mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi. Raja yang sangat besar pada zaman tersebut. Itu tuh kayak ngejanjiin sama, maaf ya, kayak ngejanjiin sama tukang becak, Pak, nanti Bapak akan dipakaikan mahkotanya Ratu Inggris. Mustahilnya tuh kayak gitu loh. Kedengarannya tuh kayak gitu. Kayak kalau orang yang gak beriman atau orang yang imannya inilah ya, rendahan gitu, akan berpikir, Muhammad, kalau kamu bisa pakaikan Suraqah mahkota sama 2 gelangnya Raja Romawi, kamu gak akan terusir dari Mekah. Kamu gak akan terusir dari Mekah. Kalau orang bisa menguasai, bisa mengalahkan, nih ya, kalau mahkota bisa diambil dari mahkotanya Raja Romawi atau gelangnya Raja Romawi itu, kan kemungkinannya itu kan karena perang mereka kalah. Kalau udah menang perang mengalahkan Romawi, gak akan terusir dari Mekah. Itu adalah kerajaan yang paling besar, Romawi sama Persia zaman tersebut, saudaraku sekalian. Dia bengong aja gitu, terus Nabi Muhammad meninggalkannya. Bertahun berlalu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nabi Muhammad wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar. Kemudian datang masanya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dengan pasukannya masuki Romawi, kemudian mengalahkannya. Di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar berhasil mengalahkan kerajaan tersebut. Mereka kemudian tunduk pada kekuasaan Islam, dan tentu saja Sayyidina Umar menjarah, termasuk diantaranya hasil jarahan mereka adalah mahkota dan 2 gelangnya Raja Romawi. Saat itulah dibawa oleh Sayyidina Umar menuju masjid, menuju tempat beliau berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar memanggil, Aina Suraqah bin Malik. Mana Suraqah bin Malik? Suraqah bin Malik dihadapkan ke depan. Kemudian Sayyidina Umar memakaikan mahkota tersebut, memakaikan 2 gelang tersebut, seraya mengatakan, aku penuhi janji Nabi Muhammad kepadamu wahai Suraqah. Mahkota tersebut menjadi milik Suraqah bin Malik.
yang terlihat mustahil sekalipun, Nabi Muhammad akan penuhi janjinya. Dan saya dengan berbangga hati menyampaikan padamu saudariku sekalian, bahwa Nabi punya janji sama kita. Tidak untuk di dunia, akan tetapi di akhirat nanti. Nabi Muhammad bilang, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar, hidup di dunia wahai umatku yang sabar. Aku akan menunggu kalian di depan telagaku. Akan dipenuhi Nabi Muhammad kalau kamu memenuhi janjinya Nabi Muhammad. Kalau kamu jalanin sabarnya, insya Allah Nabi akan jalanin pertemuannya. Kecuali kalau kamu batalkan janji tersebut, kamu jadi orang yang gak sabar. Gak sabar ngerjain sholat, gak sabar nutup aurat. Kamu gak sabar ketika dikasih sakit, kamu gak sabar ketika dikasih kemiskinan. Kamu gak sabar ketika dalam keadaan terzalimi. Kamu gak sabar menjalankan kehidupan dunia. Kamu gak sabar buat puasa. Kamu gak sabar buat berbuat baik sama orang lain. Kalau ada orang jahat sama kamu lebih jahat sama dia lagi. Kamu gak sabar. Atau adik-adik nih, gak sabar nungguin jodoh, akhirnya pacaran. Sampai kemudian terjadi hal-hal yang tidak sepatutnya terjadi. Kamu sedang membatalkan janjimu dengan Nabi Muhammad, dek. Jadilah sabar, jadilah sabar. Yang tahan, yang tahan, yang tahan. Jadikan ini kendali dalam kehidupanmu. Tiap kali mau ngerjain apa-apa pun yang melanggar syariat agama, ingat janji Nabi. Yang sabar, kamu akan berjumpa denganku di depan telagaku. Nabi mustahil ingkar janji, sebab janji Nabi Muhammad adalah janji Allah. Tinggal bagaimana kamu memegang janji tersebut. Kamu pegang syaratnya, kamu akan berjumpa dengan hasilnya. Kamu lepaskan syaratnya, jangan salahkan siapa-siapa jika tali tersebut terlepas darimu, jika perjanjian tersebut disobek untukmu karena kamu tidak memenuhi persyaratannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dapat memenuhi perjanjiannya dengan Nabi Muhammad. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma bihaqqil Fatihah birmatil Fatihah barakatil Fatihah taftah lana abwabal khair tu'aminana muamalat ahlal khair takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair innaka wali kulli khair wa tafaddal bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa syahadatan indal maut, maghfiratan ba'da al maut, wa afan indal hisab, wa amana min al adhab, wa nasiban min al jannah, wa rizqna an nadhar ila wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.